Tenang saja, itu tidak akan hilang tiketnya. Iya. John. Ya. Patrick butuh koper itu untuk pergi ke Manchester. Jadi Natalie bertanya padaku, apakah aku bisa meminjamkan kopermu? Kamu mau meminjamkan kopermu? Membiarkannya membawa ke pesawat siaran itu? Oke. Pertama-tama aku ingatkan, koper itu barang palsu. Barang tiruan yang kita beli dari kepulauan dengan tiket 60 Italia. juta di dalamnya kita bisa membeli pabrik aslinya. Kamu tahu kan itu? Hei, aku mendengar suara seperti letusan. Oh, Hei, kenapa? Kalian mendapat kabar ya? Ini kabar buruk dan kalian tidak tahu bagaimana cara memberitahuku. ya. Oh tidak, ya Tuhan. Bukan, ini bukan tentang Patrick. Aku tidak akan bilang seperti itu. Lalu, John tidak tahu kalau aku meminjamkan kopernya pada Patrick. Ya, jadi tentu saja dia kaget. Maksudnya terkejut secara emosional. Bayangkan, sahabat terbaikmu berpegangan pada koper kesayanganmu di tengah selat Inggris, lalu ada hiu-hiu berenang mengelilikinya. Selat Inggris ada hiu? Ya, tapi mungkin ada kan? Tidak juga kopernya. Kami sudah berhutang 1.000 pound, yang jelas kami tidak mampu bayar kembali. Dan sekarang kalian kehilangan koper kalian. Tentu saja itu palsu. Tapi masih ada harapan kan? Maksudku mungkin Patrick berhasil ditemukan bersama kopernya, ya kan? Kamu yakin? Hei, sebuah koper mengaku jauh lebih baik daripada mayat. Ingat gambar-gambar di TV setelah kecelakaan pesawat, apa yang terlihat pertama kali mengapung di permukaan air? Koper! Ya, kalau tidak terlalu berat. Natalie, apa isi koper Patrick? Dia hanya menginap 1 malam di hotel Travelodge Manchester, jadi dia tidak membawa banyak barang. Kecuali kata penjualannya yang berbeda. Beratnya luar biasa. Aku bahkan tidak bisa mengangkat kopernya ke bagasi mobil. Saya kamu gimana udah? Kamu tahu, untuk barang palsu itu sangat berkualitas bagus. Iya. Oh, dan kamu benar. Untuk apa kita membeli yang asli? Iya. Tapi kenapa kalian ingin tahu isi kopernya? Ya, kalau koper itu bisa mengapung, mungkin Patrick menggunakannya sebagai alat bantu apung, seperti sebuah pelampung. Oh, tidak. Lebih baik Patrick berpegangan pada sebuah landasan besi. Lagi pula, barang bawaan itu masuk ke bagasi pesawat. Tenggelam bersama pesawat dan barang bawanya. Tapi kadang-kadang mereka berhasil menemukan reruntuhan dan mengangkatnya ke permukaan. Ya, untuk menemukan kotak hitam, menentukan penyebab kecelakaan dan mengambil kopernya. Maksudku tuh, Bu, untuk dibawa supaya kita semua bisa berduka. Kamu pikir begitu? Iya, tentu saja. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku masih punya harapan. Benar kan, Natalie? Iya, lagi pula ini Jumat tanggal 13. Aku tidak pernah mengerti apakah kita akan mendapat keberuntungan atau kesialan di Jumat tanggal 13. Bisa saja keduanya. Ya kan? Iya kan? Hei. Kamu yakin itu caranya bepergian? Dengan maskapai super murah meriah. Ya sayangnya bahkan aku sendiri yang memesan tiket dari internet. Dan membawa koperku? Demi Tuhan, membawa koperku! Sepertinya aku lebih baik pulang sekarang. Aku akan bermalam di rumah ibuku dan ketemu anak-anak besok pagi. Jika aku dapat kabar dari kata buruk, aku akan memberitahu kepada kalian. Katakan padaku kalau ini adalah
mimpi buruk. Iya, kami itu yang terbaik. Sudah, ayo berdua saja. Aku akan membiarkan kalian berdua istirahat. Kamu pikir kami berdua sekarang bisa istirahat? Aku akan menonton kalian besok pagi. Aku berjanji. Tidak. Telepon kami segera. Jangan membiarkan kami menunggu seperti sepasang idiot sialan. Oh, aku sangat terharu bahwa kalian sangat terganggu. Aku tahu Patrick adalah teman kalian, tapi aku tidak menyangka bahwa kepergiannya sangat mempengaruhi kalian. Sebaiknya kamu pergi sekarang ya. Ayo, maju pulang. Dan nomor pemenangnya adalah Tahu. Ini telah dikonfirmasi bahwa tidak ada yang selamat setelah kecelakaan pesawat maskapai super murah meriah. Beberapa orang yang sempat terlihat berpegangan pada ratu darurat ternyata adalah para pengungsi yang mencoba mencapai Inggris dengan perahu. Mereka segera dipulangkan menggunakan pesawat dari maskapai yang sama. Setidaknya kita bisa mendoakan perjalanan pulang yang aman. Tidak ada yang selamat. Doakan siapa? Sepertinya lebih baik memberinya obat penenang. Iya, Amanda akan memberi. Kamu hati-hati ya pulangnya. Dan kabari aku ketika kamu sampai di rumah ibumu, oke? Tahu ini ibuku, aku tidak mau mengangkatnya. Kenapa tidak diangkat saja sialan? Kenapa? Ini dia, Dia siapa? Patrick. Seseorang menelpon dari ponselnya. Operator ponsel apa bisa menelpon dari Selat Inggris? Ayo coba angkat teleponnya Natali. Ayo. Halo, Patrick. Kamu menelpon dari mana? Suaramu terdengar dari tempat yang sangat jauh, Patrick. Patrick bisa dengar aku? Tidak mungkin kan? Tadi Patrick bilang tidak ada yang selamat. Patrick bisa dengar aku, Patrick. Halo. Kami terputus. Kamu yakin itu dia? Aku tidak tahu. Koneksinya sangat buruk. Sudah pasti. Tapi bagaimanapun juga, panggilan itu datang dari ponselnya. Ini nomornya. Nomor bonus. Atau mungkin dia terjatuh dari pesawat dan berhasil berpegang pada sesuatu. Ya, Ya, mungkin kopernya. iya dan dia menggunakan sisa baterai untuk menelponmu. Tapi tadi mereka bilang tidak ada yang selamat. Aku baru saja menerima kenyataan ini. Keajaiban selalu mungkin terjadi, Natali. Nah, keajaiban selalu saja. Ya, keajaiban itu bisa terjadi kalau Patrick segera ditemukan sebelum dia dimakan hiu. Bisa kamu bayangkan Patrick di tengah badai ini sendirian di tengah samudera Atlantis? Selat Inggris. Ya, Selat Inggris itu tidak begitu besar. Tengah malam berpegangan pada koper di tengah lautan. Selat ini hanya Selat Inggris. Laut apa? Bagaimana jika dia hanyut? Lalu bagaimana juga cara menemukannya? Sama seperti mencari koper di tumpukan jerami. Aku akan menelponnya meskipun dengan baterai yang hampir habis. Dia mungkin punya cukup waktu untuk memberitahu di mana dia. Itu bisa membantu di pencarian. Ya, coba lakukan itu, Natali. Di sisi lain, kalau Patrick berada di samudra Atlantis, Selat Inggris. Teleponnya berdering. Ibu masuk ke voicemailnya. Seperti mendengar suara dari alam kubur. Halo Patrick. Jika kamu mendengar pesan ini, ketahuilah bahwa aku sangat mencintaimu. Dan anak-anak juga. Aku
Aku sangat memohon kepadamu untuk bertahan, Patrick. Untukku, untuk anak-anak, dan untukmu juga, tentu saja. Cukup lama supaya tim penyelamat bisa menemukanmu. Jadi kumohon bertahanlah, sayang. Dan aku ingin memberitahu sesuatu lagi. Karena aku tidak tahu apakah aku punya cukup waktu